Pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat tidak diharapkan oleh undang-undang. Namun kerap kali di lapangan hal demikian sering terjadi. Sedikit kami akan menjelaskan terkait status karyawan. Status karyawan kontrak atau kita sebut dengan karyawan PKWT, sedianya pemutusan hubungan kerja terkait dengan masa berakhirnya masa kontrak. Di mana masa berakhirnya masa kontrak biasanya dalam perjanjian kerja bersama, sehingga kedua belah pihak sudah sama-sama mengetahui. Nah, sekarang bagaimana dengan karyawan tetap atau karyawan PKWTT, di mana masa kerja atau masa waktu berakhirnya tidak dibatasi oleh waktu. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita simak bersama-sama proses terjadinya pemutusan hubungan kerja bagi karyawan tetap atau karyawan PKWTT. Pemutusan hubungan kerja bagi karyawan tetap atau PKWTT, sedianya perusahaan wajib memberitahukan kepada yang bersangkutan terhadap proses pemutusan hubungan kerja ini. Bila mana karyawan yang bersangkutan sudah menerima dan menyetujui dari apa yang disampaikan oleh perusahaan tersebut, maka dari proses tersebut akan melahirkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Salah satu ketentuan tersebut adalah yang bersangkutan atau karyawan yang akan di PHK akan mendapatkan, pertama adalah uang pesangon. Kemudian yang kedua adalah uang penghargaan masa kerja. Sesuai pasal 40 PP nomor 35 tahun 2021, uang pesangon yang akan diterima oleh karyawan yang akan di PHK diantaranya adalah bila masa kerjanya 1 tahun kurang dari 2 tahun akan mendapatkan 2 bulan upah. Bila masa kerjanya 2 tahun, tapi kurang dari 3 tahun akan mendapatkan 3 bulan upah. Bila mana masa kerjanya 3 tahun, tetapi kurang dari 4 tahun akan mendapatkan 4 bulan upah. Begitu seterusnya sampai dengan penjelasan berikut ini. Kemudian yang kedua terkait dengan pemberian uang penghargaan masa kerja. Pemberian uang penghargaan masa kerja yaitu diantaranya adalah bila karyawan yang bersangkutan masa kerjanya 3 tahun sampai dengan kurang dari 6 tahun akan mendapatkan 2 bulan upah. Bila karyawan yang bersangkutan masa kerjanya 6 tahun sampai dengan 9 tahun akan mendapatkan 3 bulan upah, dan seterusnya. Penjelasan detailnya akan dijelaskan berikut ini. Demikian penjelasan dari kami terkait hak dan kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan bila ingin melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, dari dua hal yang akan diterima oleh pekerja tersebut, tentunya ada nilai pengalih yang akan mempengaruhi berapa besaran uang pesangon dan berapa besaran uang penghargaan masa kerja. Nah, pengalih itu yang dimaksud adalah alasan perusahaan mem-PHK karyawan yang bersangkutan, yang tentunya nilai-nilainya akan berbeda-beda. Bila mana karyawan itu mem-PHK perusahaan, bila karyawan itu akan mem-PHK karyawannya, dia akan mendapatkan nilai pengalihnya sesuai dengan tabel-tabel berikut ini. Demikian dari kami, penjelasan singkat, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan kami juga menyertakan simulasi terkait dengan perhitungan uang pesangon bagi karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Nah, kemudian perlu diingat juga sesuai pasal 50 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021, bagi karyawan yang mengundurkan diri, karena ini juga termasuk pemutusan hubungan kerja, maka sedianya tidak mendapatkan uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja. Beliau hanya mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.